Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video ini tepat sekali melanjutkan video saya yang kemarin, yaitu bagaimana cara mengubah pompa yang non otomatis menjadi pompa otomatis. Tentu saja saya tidak akan mengulangi bagaimana caranya karena kalian bisa melihat di video sebelumnya. Videonya tampak seperti ini. Baik, sekarang kita langsung aja praktekkan ya. Namun sebelum praktek, saya akan ulas sedikit aja ya, yaitu yang kemarin mungkin belum diulas. Yang pertama gini ya, percobaan ini saya menggunakan air ya cuman seember ini aja. Terus jadi pompa ini nanti akan menghisap air dari sini. Ya, kemudian keluarannya saya kembalikan lagi ke ember gitu ya. Nah, dalam prakteknya kalian tentu saja ini sumbernya bisa dari sumur, bisa dari tandon pendam, atau misalkan dari danau gitu ya, nggak tahu ya kawan. Kemudian ini ya ke tempat pemakaian ya, pemakaian itu bisa ke penampungan air ya, tangki, ataupun langsung digunakan di rumah gitu ya. Oh ya, satu yang kalian jangan pernah melewatkan ya kawan. Setelah pompa selalu pasangkan stop kran ya, contoh seperti ini. Ya, stop kran itu bisa untuk menutup ya, misalkan terjadi kebocoran di sana gitu ya kawan. Jadi ini saya tekankan sangat penting untuk punya stop kran ini. Kenapa ya? Hubungannya adalah sering sekali ya, sangat banyak orang yang menanyakan, "Pak, pompa saya, kran saya di rumah-rumah kan sudah saya tutup semua tuh. Tapi kenapa pompa kok masih bunyi-bunyi gitu ya?" Nah, kalau ada masalah seperti itu ya kawan, masalahnya itu hanya satu ya, masalahnya adalah kebocoran. Nah, masalahnya kebocoran itu ada dua tempat. Yang pertama, kebocoran itu adalah berada di pipa-pipa pemakaian sana atau berada di check valve di sini gitu ya. Nah, apa gunanya stop kran di sini? Stop kran di sini adalah gunanya untuk menutup ya, menutup agar air benar-benar tidak keluar di sini. Karena apa? Ini untuk menguji. Ketika kalian udah tutup di sini, ya, maka pompa tidak akan ya menyala-nyala lagi, ya cetak-cetek istilahnya. Kalau ternyata kalian tutup sini masih cetak-cetek, artinya apa? Ada kebocoran di check valve sini. Apa kebocorannya? Tekanan air yang udah di sini harusnya kan tersimpan kalau ini tutup, ya. Karena di sini bocor, maka air balik kembali ke sumber air, ya. Sehingga akhirnya tekanan jadi turun. Kalau tekanan turun, ingat ya, otomatisnya di sini langsung aktif kembali, kemudian dia nyalakan pompa. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian tutup di sini ya, ternyata pompa udah nggak cetak-cetak lagi, pompa nggak nyala-nyala lagi. Artinya apa? Berarti tadi itu di daerah sana, di daerah pemakaian ya, antara pompa sampai ke kran, itu pasti ada yang bocor ya. Bocor itu bisa terlihat, bisa tidak terlihat. Contohnya apa yang tidak terlihat? Pipa kadang kalian tanam di bawah lantai atau di dalam tembok ya. Banyak sekali orang yang bilang ke saya, "Pak, nggak kelihatan kok, temboknya kering, lantainya kering." Nggak jaminan ya kawan. Kalau namanya bocor di dalam dinding, di bawah lantai, itu kalian nggak akan tahu ya, karena meresapnya air itu kalian nggak bisa prediksi. Dia bisa aja meresap langsung ke dalam tanah ya. Itu aja. Jadi tolong ya, atau silakan kalian pasang kayak gini, karena apa? Akan memudahkan analisa kalau terjadi sesuatu ya, diantaranya tadi kebocoran. Oke, sebelum saya mulai ngetes ini ya, ini kemarin saya udah kasih tahu ya kawan-kawan, kabel dari sambungan kabel ke sini ya, ke otomatis atau ke pressure switch. Di sini kemarin di video sebelumnya kan saya belum bungkus. Kali ini saya bungkus ya, sehingga lebih aman ya kawan. Jadi perhatikan, jangan biarkan kabel menjuntai tanpa perlindungan tambahan ya. Meskipun kabelnya masih ada isolasinya yang warna biru atau coklat, lebih baik lagi kalau kalian tambahkan lagi ya. Ini saya tambahkan apa? Plastik spiral ya. Atau kalau kalian nggak punya, kalian isolasi ya, minimal diisolasi. Tapi sebaiknya yang agak tebal ya kawan. Jadi bisa selang air juga bisa ya kan, yang penting bisa melindungi kabel. Baik, sekarang saya udah siap mau menyalakan ini, tapi tentu saja karena pompa masih kering kerontang, maka saya harus memancingnya dulu, karena tidak mungkin dia akan bisa menghisap air kalau nggak dikasih air pancingan ya kan.
Ini pemancingan pompa ini hanya perlu sekali saja seumur hidup. Nah, bukan seumur hidup, maksudnya kalau sudah kalian isi air, ya, maka selanjutnya kalian tidak akan pernah memancing lagi, kecuali air di dalamnya kalian kosongin dengan cara bongkar pompa, gitu ya. Selama pompa nggak pernah kalian bongkar, maka air di dalam sini nggak akan habis. Karena apa? Karena ini adalah jenis pompa self priming. Apa pompa self priming? Yaitu pompa yang memancing sendiri, ya. Dia bisa memancing diri sendiri. Ciri-cirinya yaitu dia punya tangki, ya, atau penampungan di sini, ya. Perhatikan yang warna kotak ini. Ini pompanya pompa cukup besar, ya, kawan-kawan. Ini pompa ampernya 2,5 ampere. Jadi ini bukan pompa yang kecil. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, katanya dulu bahaya kalau dipasang ini karena berat. Kalau pompanya segede ini aman, kawan-kawan. Tapi kalau pompa kalian pompa yang kecil, apalagi mohon maaf ya, pompa-pompa yang dari Cina itu, kawan-kawan, itu saya lihat konstruksinya kok ringkih gitu, ya. Saya ngeri kalau kalian pasang tangki seperti ini, takutnya apa patah, ya. Kalau patah kalian sendiri yang rugi nanti. Perhatikan ya kawan-kawan, nanti ketika jalan pertama kali, ketika ini saya tutup, air di sini akan berkurang. Berkurang kemana? Dia akan tersimpan dalam tangki sini. Jadi tangki ini memang menyimpan tekanan, tapi dia menyimpan tekanan sambil menyimpan air, gitu ya. Jadi gunanya ini apa? Gunanya adalah agar tidak cetak-cetak cepat, ya. Oke, pertama kali saya akan buka dulu. Terus jepit ini. Bismillah. Perhatikan ya, sampai air nanti keluar dari sini. Biar lancar dulu. Langsung coklat. Ini karena memang terbuat dari besi, ya. Wajar kalau berkarat, ya. Perhatikan air. Nah, air mengalir ya dengan deras. Perhatikan sekarang kalau saya tutup. Habis ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian perhatikan airnya habis kemana? Dia tersimpan di sini kan. Kira-kira ya, kalau saya perkirakan mungkin setengah dari tangki ini ya isinya. Seperti itu ya. Sekarang saya akan buka. Bukanya kecil ya, kawan-kawan, perhatikan. Saya buka kecil, simulasi ibaratnya kita punya keran yang kecil aja deh gitu. Buka dikit-dikit. Nah, perhatikan, enaknya punya tangki seperti ini, kawan-kawan, ya. Nggak cetak-cetok gitu ya. Ini kalau kalian pompanya nggak punya tangki yang besar gini, apa tangki kecil, apalagi yang di samping, pasti tek tok gitu ya. Perhatikan, lama ya, nggak nyala-nyala dia kan? Karena apa? Dia akan menghabiskan air di sini dulu kan. Nah, ada yang tanya saya, Pak, apakah sama saja dengan toren gitu ya, atau tandon gitu? Nah, perhatikan. Bentar, nanti saya ngomong lagi ya, biar nggak berisik. Nah, seperti itu. Apakah sama dengan tangki atau toren, Pak? Ya, ada kemiripannya ya, kawan-kawan. Bedanya apa? Kalau tangki atau toren, itu dia nyimpan air tapi tanpa tekanan, ya. Sehingga kalau ini kalian pasangkan ke shower, itu kenceng, gitu. Tapi kalau kalian simpan ke toren, apalagi torennya tingginya cuman ya 2 meter gitu, kalian pakai shower ya letoy ya, lemas. Tapi kalau pakai ini kenceng ya. Berarti kan.
Nah, perhatikan kalau keran saya buka kecil, dia nyala mati gitu aja kawan-kawan ya. Tadi sambil kita ngobrol ya, ketahuan kan, nyala mati. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa orang yang bertanya, Pak, kok pompa saya nyala mati? Nah, justru nyala mati ini bagus kawan-kawan. Artinya apa? Kalian pakai air terus menerus, tapi pompa kadang jalan, kadang istirahat. Ya bagus ya kan. Jadi pompa nggak capek, nggak terus-terusan jalan. Ada istirahatnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Saya matikan aja ya. Saya cukup. Bismillah. Baik, jadi kita terangkan ulang ya kawan. Jadi fungsinya ini tadi adalah untuk menyimpan tekanan sekaligus menyimpan air ya. Makanya kalian kalau pakai ini ya, tekanannya itu relatif stabil karena apa? Dia disimpan di sini tekanannya. Kemudian pompa kalian nggak cepat nyala mati, tektok gitu. Nah, terus ada kemarin yang sering ngomong, Pak, kalau tektok itu disetel aja di sini Pak, pressure switch-nya di otomatisnya. Saya udah ceritakan di video saya sebelumnya ya, ada orang yang nyetel di sini ya, kemudian pompanya kepanasan sampai akhirnya pompanya terbakar ya kan. Jadi sekarang terpaksa pompanya diparkir, terus dia harus beli pompa baru lagi. Akhirnya saya anjurkan lain kali jangan di otak-atik sebelah sini. Karena apa? Kalau ini di otak-atik ya, yang pertama garansi dari produsen udah nggak berlaku ya kawan-kawan, karena di sini udah ditandain ya, ada cat warna hijau biasanya itu. Kalau kalian udah otak-atik, nanti catnya udah terkelupas, ibaratnya segelnya udah terbuka, sehingga pabrik nggak mau tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi, akhirnya pompanya panas dan udah lemah ya karena kepanasan gitu kawan-kawan. Nah, ini tadi setelah nyala beberapa kali ini nggak panas ya kawan-kawan. Artinya apa? Kalau ini nggak panas, artinya penggunaan listrik pun hemat gitu ya. Ya. Jadi kalau listrik banyak dipakai, apalagi ampere tinggi, kawan-kawan, tandanya paling gampang itu kalian raba di motornya atau dinamonya. Kalau terasa panas, berarti ampernya tinggi dan kalian perlu waspada apakah nanti dia akan kepanasan atau tidak. Gitu ya. Itu ciri-ciri paling gampang ya. Kalau kalian pegang adem, dingin, atau hangat-hangat kuku, itu artinya pompa kalian baik-baik saja, kira-kira seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi cukup panjang ya, meskipun percobaannya sangat sederhana, tapi mudah-mudahan apa yang saya ocehkan tadi itu bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian, terutama bagi yang subscriber baru, karena subscriber lama insya Allah udah pada ngerti ya, karena ini sudah sering saya bahas ya. Namun entah kenapa udah sering saya bahas tapi masih ditonton juga sama subscriber yang lama. Jadi terima kasih dukungannya ya kawan-kawan. Karena dengan dukungan kalian sampai sekarang saya bisa mencapai 300.000 subscriber. Oh ya, insya Allah nanti beberapa hari lagi saya pikirkan saya sedang membuat kaos ya kawan-kawan. Karena ada yang usul nih katanya, Pak, 300.000 subscriber bagi-bagi hadiah dong gitu. Oke, saya insya Allah akan buat 3 buah kaos. Nanti ada logonya channel saya, ada manfaat. Nanti saya akan bagikan, saya akan umumkan ya di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk ikuti ya. Baik, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.